Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dea Syafitra Juarli. Dan di video kali ini saya akan membahas suatu materi dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu e-commerce. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Kuy. Poin pertama yaitu pengertian dari e-commerce. Pengertian dari e-commerce ini sendiri adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih yang melalui media elektronik dan untuk memperdagangkan barang atau jasa. Dan sedangkan untuk contohnya sendiri, seperti yang kalian mungkin ketahui yang ada di Indonesia ini, contohnya seperti Traveloka, Tokopedia, lalu ada JD.ID, Shopee, OLX, dan masih banyak lagi. Poin selanjutnya yaitu konsep dasar dari e-commerce. Konsep dasar dari e-commerce sendiri ini merupakan suatu perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya ini perjanjiannya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam pembuatan perjanjian tersebut. Nah, perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI. EDI yaitu kepanjangan dari Electronic Data Interchange, yaitu suatu sistem mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan siapa-siapa saja sih pihak yang terlibat dalam e-commerce. Yuk langsung saja. Pihak yang pertama ada penyedia jasa internet atau Internet Service Provider yang disingkat dengan ISP, yang merupakan pemilik ruang elektronik yang disebut website atau keybase yang terdiri dari site yang satu dengan yang lainnya dan dapat dibedakan. ISP dipasarkan oleh penyalur jasa internet dan contohnya sendiri itu adalah IndiHome atau Telkom Speedy. Yang kedua adalah pengembang atau intellectual agent, yaitu pelaku bisnis yang mengadakan kontrak langsung dengan ISP. Dan yang ketiga ada customer atau pemakai, yang dimana pihak konsumen yang bermaksud mengadakan transaksi atau membuat perjanjian dengan pihak produsen melalui media internet. Nah, berikutnya di sini saya akan bahas bagaimana sih mekanisme dari e-commerce. Tahapan pertama yaitu information sharing. Nah, pada tahap ini biasanya calon pembeli melakukan browsing di internet untuk mencari informasi tentang suatu produk yang akan dibeli. Nah, informasi suatu produknya ini biasanya itu diperoleh dari website pedagang ataupun perusahaan yang menjual produk tersebut. Tahapan yang kedua ialah online order. Nah, pada tahap ini di mana tahap pemesanan oleh calon pembeli yang tertarik kepada produk ataupun barang yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, suatu perusahaan harus mempunyai pusat data yang menyelesaikan informasi memadai baik terkait produk yang ditawarkan maupun tata cara pembeliannya. Lalu tahap yang ketiga adalah online transaction. Pada tahap ini di mana proses perdagangan terjadi secara online melalui transaksi online. Nah, transaksi online ini biasanya terjalin dengan cara chatting ataupun video conference secara audio visual. Dan tahapan yang terakhir adalah tahap e-payment. Nah, tahap terakhir yaitu tahap pembayaran, di mana sistem pembayarannya ini melalui media elektronik dan contohnya itu dengan menggunakan kartu kredit dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ruang lingkup dari e-commerce. Yuk langsung kita simak slide berikut ini. Yang pertama adalah e-commerce business to business, di mana ini adalah bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki kepentingan bisnis, biasa disebut dengan bisnis antar perusahaan. Transaksinya ini melalui EDI dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi. Digunakan juga untuk pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Contohnya Unilever atau yang merupakan perusahaan penghasil produk food and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Yang kedua ada e-commerce business to consumer, yaitu
transaksi e-commerce antara pedagang dan juga konsumen yang dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam memasarkan produknya ini secara online, dan idealnya pedagang masih memberi kesempatan kepada konsumen untuk melakukan penawaran. Contohnya yang ada di Indonesia adalah Lazada, JD.ID, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah e-commerce consumer to consumer, di mana transaksi bisnis yang terjadi secara elektronik antar konsumen untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Sifatnya khusus karena transaksinya hanya terjalin antar konsumen, dan juga kegiatan jual belinya terjadi secara langsung antar individu tanpa adanya pihak ketiga. Contoh platform dengan model bisnis ini adalah OLX, Kaskus, dan juga biasanya melalui Instagram. Dan sampailah kita di penghujung video. Bagaimana penjelasan materi kali ini? Well, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.